Pesawat tempur pertama maju menyerang, menghancurkan formasi musuh. Pesawat kedua menekan tank-tank Jerman di darat. Pesawat pengebom masuk dan memberi serangan mematikan. Seluruh pasukan tank Jerman hancur total. Mereka berhasil menyelesaikan misi terakhir dengan sempurna. Namun tawa mereka belum reda ketika mereka tiba-tiba masuk ke dalam jebakan tembakan anti pesawat Jerman. Di depan mata, salah satu rekannya ditembak meriam anti pesawat hingga hancur berkeping-keping. Pilot termuda dalam tim langsung putus asa. Ia melepas topinya dan menunggu pesawat jatuh dalam ketakutan. Pesawat pria itu sendiri juga sudah penuh lubang akibat tembakan. Karena hampir meledak, ia terpaksa mendarat darurat di daerah liar. Begitu mendarat, mereka berdua keluar sambil merangkak. Baru hendak meminta bantuan, mereka menoleh dan melihat pasukan darat Jerman sudah mengepung. Tak punya pilihan lain, mereka lari mati-matian ke dalam hutan. Namun sebuah mortir meledak tepat di samping pria itu, membuatnya pingsan seketika. Saat sadar, ia mendapati rekannya sedang menggendongnya sambil berlari. Mereka terus berlari sampai terhalang sungai besar yang membeku. Rekannya memecahkan es, mendorongnya ke atas bongkahan es terapung, lalu mengeluarkan pistol. Ia berbalik seorang diri menghadapi musuh, menukar nyawanya demi menahan pasukan Jerman. Ketika pria itu benar-benar sadar, musuh sudah sampai di tepi sungai. Tak sempat berduka, ia menggertakkan gigi dan terjun ke air sungai yang membeku, berenang menuju seberang. Namun kakinya tetap terkena tembakan. Ia bersembunyi ke hutan, tapi anehnya pasukan Jerman tidak mengejar. Mereka tahu, di cuaca seperti itu, mati beku jauh lebih cepat daripada mati kehabisan darah. Pria itu terus bergerak. Ia memotong ranting, mencari jalan pulang dengan peta, lalu membakar peta itu untuk api unggun. Ia melepas pakaian basah yang membeku dan mengeringkannya. Saat jarak ke perbatasan tinggal 10 km, kemenangan sudah di depan mata. Namun sekawanan serigala lapar justru mengincarnya. Dengan kaki terluka, ia terjebak di hutan oleh kawanan serigala. Saat hendak mengambil pistol, ia mendongak dan melihat pasukan Jerman hanya 100 meter di depan. Sekali menembak, dua-duanya bisa membunuhnya. Ia hanya bisa menahan napas dan berhadapan diam-diam dengan kawanan serigala. Di saat genting itu, 3 pesawat tempur Soviet melintas di atas kepala. Namun mereka juga masuk ke dalam penyergapan Jerman. Suara pertempuran udara yang menggelegar membuat serigala kabur. Pria itu akhirnya lega. Saat tentara itu lengah karena pertempuran di atas, pria itu segera kabur. Setelah lolos, ia merangkak menuju perbatasan selama 2 hari 2 malam lagi. Sampai akhirnya tenaganya habis dan ia pingsan. Ketika pasukan Jerman kecil berhasil menemukannya, mereka mengira ia sudah mati. Namun tiba-tiba pria itu membuka mata. Di saat bersamaan, seorang pemburu Soviet yang tertarik suara tembakan menemukan dirinya. Pemburu itu segera menyeretnya menuju perbatasan. Saat hampir sampai ke garis pertahanan Soviet, pasukan Jerman kembali datang. Mereka panik menyeberangi parit pertahanan, namun sang pemburu akhirnya tewas dihujani peluru. Pria itu dibawa ke rumah sakit. Karena luka tembak dan radang dingin parah, kedua kakinya harus diamputasi. Ia bahkan tak ingin melihat dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, suara lagu yang sangat familiar terdengar dari luar jendela. Dengan susah payah ia duduk, lalu melihat tunangannya sedang bernyanyi untuk para prajurit yang terluka. Ia telah melewati gerbang maut, tapi ia tak pernah menyangka ia akan bertemu lagi dengannya dalam keadaan hancur seperti ini. Aku sudah pulang, aku pulang, tapi apakah kau masih bisa mengenaliku?